Kalau sudah hilang penghalang, ya, maka kita siap diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lihat semua makhluknya, dilihat satu persatu oleh Allah taala malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah taala ampuni semuanya. Dilihat untuk dilihat apakah layak atau tidak mendapatkan ampunan. Kita semua akan dilihat. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak mendapatkan, musyrik dan musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang di dalam hatinya ada permusuhan, ada syahna. Nah, ini sebagian daripada penghalang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penghalang banyak. Dalam riwayat banyak sekali disebutkan. Dan ulama sebagian di antara mereka menghimpunkan penghalang-penghalang tersebut di dalam nazam haka sifatin mani'atil maghfirah wa hasruha ashrun ma'atnai asyarah syirkun uququn mudminun wa sahiru wa kahinun wa musbilun wa sya'iru wa jabiyun wa qati'ut tariqi wa rahimin musyahinus sadiqi wa syurtiyun wa qayyimul umuri asyarun thumma sahibut tumburi mubtadi'un musawwirun wa zani nushuzuha wa rafidi wa jani wa khatmuha an-nammamu fahdharha batat was'al ilahal arshi yarzuqka thabat. Semua ada 22. Ya, ini harus kita ketahui, wajib kita hindari. 2 tadi sudah kita sebutkan di awal, ya, tapi kita ulangi lagi. Yang pertama, syirik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan ampunan. Di malam nisfu Sya'ban yang begitu mulia, dia tidak mendapatkan. Padahal dia berada di malam itu. Padahal ampunan diturunkan dan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mendapatkan, dia tidak dapat. Karena apa? Karena dia sendiri. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi. Allah Subhanahu wa taala ingin memberi. Dilihat, oh ini tidak layak, ada penghalangnya. Tidak dapat. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, apalagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu tidak mendapatkan keampunan. Dan kita alhamdulillah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijauhkan daripada kekufuran. Kita dibersihkan daripada kesyirikan. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, diberikan kita la ilaha illallah. Yang kedua, uququn, ya, kedurhakaan, maksudnya kepada kedua orang tua. Nah, ini hati-hati. Malam nisfu Sya'ban, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai orang tua kita tidak ridho kepada kita.
ya, yang masih hidup, khususnya orang tuanya, ini perbaiki hubungan, berusaha menjadi anak yang berbakti, yang menggembirakan, yang membahagiakan orang tua. Kalau memang sudah meninggal dunia, jangan lupa doakan, ya. Kalau makamnya dekat, kalau bisa diziarahi. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua, tidak ada manfaatnya kita punya ibadah. Tak ada manfaatnya kita punya amal. Tak ada manfaatnya kita punya ilmu. Yang sunnah bisa ditolak, bahkan yang wajib pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang durhaka ini bahaya sekali. Uquq, ya, mudmin, orang yang candu, mabuk-mabukan, candu miras. Ini stop, ya. Narkoba, sabu, atau yang lainnya yang bikin mabuk. Ini membuat kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, stop, berhenti, ya. Jangan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni. Jangan mudah terkena was-was, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa untuk mencabut kita daripada kecanduan maksiat. Sebagian orang itu kayaknya putus asa, dia kayaknya aku tidak bisa sudah keluar dari ini, berat. Bisa. Sekuat apapun candu, sekuat apapun kesukaannya terhadap maksiat apapun bentuknya, termasuk miras. Kalau dia sungguh-sungguh serius minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa Allah ta'ala keluarkan. Bisa Allah Subhanahu wa ta'ala buat dia benci, meskipun sebelumnya dia suka. Benci, tidak suka dia dengan maksiat. Minta itu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kelezatan terhadap maksiat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan terhadap maksiat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke hal yang diridhoinya, kepada ketaatan, kepada ibadah, pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya malam nisfu, ya, khususnya minta itu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syirkun uququn mudminun wa sahiru, sahir, penyihir, ya, ini juga tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu. Tukang sihir, ya, tidak ada di sini tukang sihir. Ini seandainya ada, wajib berhenti, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kahinun wa musminun wa syairu, kahin, dukun, ya, ini juga harus berhenti daripada dunia perdukunannya. Stop, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih melanjutkan prakteknya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musbil, orang yang isbal, pakaian bawahnya dia panjangkan karena kesombongan, ya, sarungnya dia panjangkan, gamisnya dia panjangkan melebihi mata kaki karena khuyala, sombong. Ini juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syairu, syair, penyair, yang di dalam syairnya terdapat sindiran, ejekan, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan agama.
penyair, bukan seluruh penyair ya, penggubah syair, tapi yang tidak benar. Nah, wajabiyun wa qati'ut tariqi wa rahimin musyahinus sadiqi. Jabi, pengumpul pajak ya, tapi bukan semua pajak. Tidak semua pajak itu kita katakan haram ya. Pajak negara bagaimana ya, tergantung. Kalau untuk kemaslahatan ya, tidak ada penyelewengan, masih dalam prinsip keadilan, tidak masalah. Kalau memang maslahat, tidak mencekik rakyat dan arahnya benar, ini tidak masuk. Yang diharamkan di sini adalah yang selain daripada itu ya, yang zalim. Nah, ini orang-orang yang memungut, orang-orang yang mengumpulkan, ini harus bertobat, berhenti daripada apa yang dia perbuat. Nah, jabi wa qati'ut tariqi, orang yang merampok di jalanan, pembegal ya, orang-orang yang ganggu di jalanan, orang-orang yang lewat diganggu ya, dirampas, diambil hartanya dengan cara zalim, bahkan mungkin berani membunuh, pembegal. Ini harus bertobat ya. Nah, qati'ut tariqi wa rahimin ya, orang yang memutus tali kekerabatan, qati'ut tariqi wa rahimin, dengan saudaranya, kakaknya, adiknya, ini harus diperbaiki hubungan. Jangan sampai ada perselisihan antar saudara ya, saudara kita semua, yang di atas, yang di bawah. Dan ini banyak terjadi ya, karena harta biasanya, karena warisan biasanya, akhirnya bertengkar. Padahal saudara, satu bapak, satu ibu, bahkan sebapak seibu, bapaknya sama, ibunya sama, tapi berselisih sampai tidak saling tegur, tidak saling sapa, sampai dianggap orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini memutus tali kekerabatan di malam nisfu Sya'ban, terhalang daripada ampunan, terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita perbaiki hubungan kekerabatan, khususnya keluarga inti, saudara-saudara kita. Kemudian kita lebarkan lagi ke keluarga mahram, saudara-saudara ayah kita, saudara-saudara ibu kita, paman bibi ya. Begitu juga keponakan kita yang mahram-mahram. Semakin lebar semakin baik. Tapi intinya dua ini ya. Keluarga inti, satu saudara. Keluarga inti itu orang tua dan anak-anaknya. Ini keluarga inti. Kemudian diperlebar keluarga mahram. Ya, yang mahram dengan kita, paman. Kita punya saudara dari ayah kita punya saudara, ibu kita punya saudara. Ini semuanya harus akur. Jangan ada pertengkaran. Keponakan-keponakan, anak-anak daripada saudara-saudara kita, akur, perbaiki. Nah, kalau kita ingin terus mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, musyahinus sadiqi, musyahin, ini banyak ini ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, setelah musyrik musyahin. Musyahin banyak ini, tanpa melihat dia orang beriman ataupun tidak. Yang dilihat adalah syahnanya. Kalau yang awal musyrik,
Itu dilihat dari sisi imannya. Ya, musyahin ini penyakit hatinya. Selain syirik, syahna permusuhan, kebencian, dendam. Nah, ini semuanya masuk di dalam makna syahna. Ini hati-hati di malam nisfu Sya'ban, kita bersihkan hati. Kita cek di dalam hati siapa yang kita benci. Ya, ada yang kita benci, sudah hapuskan kebencian. Ada yang kita dendam kepadanya, hapuskan dendam. Ada ketidaksukaan kepadanya, hapuskan. Siapapun dia, siapapun, meskipun dia zalim, dia jahat, dia merampas hak, dia tidak sopan, dia tidak ada adabnya, siapapun dia, kita maafkan. Ya, kita maafkan. Kalau kita ingin dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan besar menyeluruh, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti begitu juga. Maafkan semua orang, menyeluruh, tidak ada pengecualian, tidak ada. Kecuali dia, tidak ada kecuali, semua ampuni, semua maafkan, hilangkan dendam, jangan diingat lagi kesalahan-kesalahan orang. Buka lembaran baru, malam nisfu Sya'ban, maafkan orang. Ketika kita lepaskan kebencian di dalam hati, maka hati kita siap untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, musyahin ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak suka sama siapa, sama kawan hilangkan, sama tetangga, sama kerabat, ya, sama ipar, sama mertua, sama menantu, sama siapapun, ya, sama pendengki, sama orang yang iri, ya. Nah, hapuskan semua. Kalau berat kita memaafkan, berat juga Allah Ta'ala memberikan. Ya, kama tadi nutudan. Musyahinu sadiqi wa syurtiyun qayyimun umuri asyarun thumma sahibu tumburi. Syurti, petugas keamanan yang zalim, ya, polisi yang tidak benar. Bukan semua polisi, bukan, ya, polisi yang zalim. Qayyimul umuri, ini juga yang tidak benar. Pemimpin, penguasa, urusan rakyat, urusan masyarakat, pemimpin orang, pemimpin masyarakat, qayyimul umur. Nah, ini kalau dia zalim, tidak berlaku adil, memberikan keputusan yang tidak seimbang, ya, ini juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyimul umur. Asyar, pemungut pajak dari para pedagang lewat di tempatnya, dipungut, diperas, ditagih, ya, ini tidak mendapatkan ampunan juga. Pungli masuk di situ, atau preman-preman yang memeras para pedagang, ditagihin semua. Padahal pedagang ini sudah bayar sewa, sudah bayar tempat, ya, masih aja datang nih preman-preman, nagih, meras, minta duit, ya, dengan paksa, dengan cara zalim. Ini kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, thumma sahibu tumbur, ya, pemain tambur, alat musik ini, ya. Mubtadi'un awal alat musik ini dihindari, ya. Alat musik dihindari kecuali yang halal. Alat musik banyak khilaf ulama. Nah, banyak khilaf. Kalau duf seperti yang kita mainkan di sini tidak masalah. Duf, rebana tidak masalah.
Tapi kalau ada gerincingannya itu juga ada masalah sebenarnya. Yang tidak ada masalah, yang bersih tidak ada sama sekali. Tambur ini yang ada dawainya, ada senarnya panjang, kecapi ya, dan yang semacamnya, masuk gitar dan seterusnya ya. Nah, alat musik ini dihindari, banyak khilaf. Mubtadi'un musawwirun wa zani nushuzuha wa rafidi wa jani. Mubtadi'un, pelaku bid'ah ya, pelaku bid'ah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, orang yang berbuat hal-hal baru yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan ya. Kalau tidak bertentangan tidak masuk. Mubtadi'un musawwirun wa zani. Musawwir yang bikin patung, bikin gambar ya, gambar-gambar yang hidup. Ini juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti. Wa zani, benzina. Nushuzuha, nushuz ini maksudnya istri yang durhaka ya. Istri yang keluar daripada ketaatan kepada suaminya. Yang punya suami malam nisfu Sya'ban, minta ampun, minta maaf, minta ridha. Rafidi ya, wajani. Rafidi ini orang yang benci dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rafidha. Wajani, jani maksudnya pembunuh ya, maksudnya orang yang membunuh tanpa hak. Nah, khatmuhan nammamun, nammam pengadu domba, pengadu domba dengan apapun, dengan lisan ataupun dengan tulisan ya. Ngomong ke A, ngomong ke B, akhirnya si A dan si B berkelahi ya. Ngomong ke A, akhirnya si A benci dengan si B. Ngomong ke B, akhirnya si B benci dengan si A. Ucapan ini bikin panas orang aja ya, suka ngompor-ngomporin, suka dengan ujaran kebencian. Ini kotor hati ya, yang seharusnya kita memberikan kedamaian, menyatukan, mendinginkan, ini malah bikin panas. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan demikian. Ini namam, provokator ya, pengadu domba. Kalau tidak berhenti, kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan ya. Ini jumlahnya semua ada berapa? 22 penghalang ampunan. Dan secara umum semua dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang penghalang ya, maka kita siap diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat sudah. Kalau tidak ada penghalang, dapat sudah ya. Nanti tinggal kita tarik lagi supaya dapatnya banyak. Dengan apa? Dengan amal ya, dengan menghidupkan malamnya dan berpuasa di siangnya. Tadi sudah kita simak, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Dalam riwayat disebutkan faqumu laila, malamnya bangun